Halo teman-teman, selamat datang di modul pertama dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Modul ini ibaratnya seperti pintu gerbang pertama kita untuk masuk ke dunia akuntansi keuangan. Di modul perdana ini, kita akan fokus membahas pelaporan keuangan. Jadi, kita akan belajar bagaimana sih laporan keuangan itu dibuat dan apa saja yang ada di dalamnya. Ini adalah fondasi yang sangat penting. Topik utamanya adalah perkembangan akuntansi di Indonesia dan profesi akuntan. Nanti, kita akan melihat bagaimana akuntansi di negara kita berkembang seiring waktu. Nah, kalau mau belajar lebih banyak lagi, modul ini juga dibuat oleh kanal YouTube Akuntansi dari Nol. Jadi, kalian bisa nonton videonya sambil baca buku ini. Belajar jadi lebih mudah, kan? Siap? Yuk, kita mulai petualangan akuntansi kita. Kita akan langsung masuk ke materi yang seru. Mari kita lihat sekilas apa yang akan kita pelajari di seluruh mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di modul 1, kita akan fokus pada pelaporan keuangan. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa memahami perkembangan akuntansi di Indonesia dan menerapkan konsep dasar dalam membuat laporan keuangan sebuah perusahaan. Lalu, di modul 2 dan 3, kita akan mempelajari laporan keuangan utama. Di sini, kita akan belajar menyusun dan menyajikan laporan-laporan penting seperti laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, modul 4 akan membahas laporan arus kas. Lewat modul ini, kita akan bisa menganalisis informasi arus kas dan menarik kesimpulan tentang prospek perusahaan di masa depan. Untuk modul 5, kita akan menyelami akuntansi pendapatan, piutang, dan kas. Kita akan menerapkan konsep dasar tentang kas, piutang, dan bagaimana perlakuannya. Di modul 6 dan 7, kita akan fokus ke akuntansi persediaan. Kita akan menganalisis bagaimana persediaan diakuntansikan, baik berdasarkan harga pokok maupun metode lainnya. Terakhir, di modul 8, kita akan membahas akuntansi kewajiban. Modul ini akan menganalisis pembiayaan yang berasal dari utang, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Sekarang, kita masuk lebih dalam ke modul 1, pelaporan keuangan. Di modul ini, kita akan fokus pada 2 kegiatan belajar utama. Yang pertama, kegiatan belajar 1, yaitu membahas ruang lingkup laporan keuangan. Kita akan membahas apa itu laporan keuangan, apa tujuannya, dan apa saja jenis-jenis laporan keuangan utama yang perlu kita tahu. Kita juga akan mengupas lebih dalam tentang fungsi standar akuntansi di Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Tidak ketinggalan, kita akan mengenal berbagai organisasi penting yang terkait dengan pelaporan keuangan. Selanjutnya, di kegiatan belajar 2, kita akan bicara tentang profesi akuntan dan kerangka konseptual. Kita akan melihat isu-isu akuntansi di tingkat internasional, memahami konsep-konsep dasar akuntansi yang menjadi pondasi, dan juga melihat peluang karir yang menanti di bidang akuntansi. Pokoknya, modul ini akan memberikan kalian gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang pondasi akuntansi keuangan. Sekarang, kita masuk ke inti dari kegiatan belajar 1, yaitu perkembangan standar akuntansi keuangan atau SAK. Di sini, ada satu organisasi yang punya peran sangat penting, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI. Apa saja peran utama mereka? Pertama, merumuskan dan menetapkan SAK. DSAK IAI punya tanggung jawab besar untuk membuat dan menetapkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Mereka harus selalu peka dan tanggap terhadap perkembangan bisnis, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Peran kedua, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah memastikan laporan keuangan di Indonesia memiliki mutu yang setara dengan standar internasional. Contohnya, mereka menetapkan PSAK 59 untuk akuntansi syariah sebagai respons atas pesatnya perkembangan perbankan syariah. Yang terakhir, peran mereka adalah harmonisasi dan transparansi. DSAK IAI berperan penting dalam menyelaraskan standar akuntansi kita dengan standar global. Tujuannya, agar laporan keuangan bisa lebih jelas, akurat, dan mendukung perdagangan antar negara.
Jadi, bisa dibilang DSAK IAI adalah penjaga standar yang memastikan laporan keuangan kita bisa dipercaya dan bersaing di kancah global. Dengan begitu, transparansi dan kepercayaan akan terus terjaga. Selain perannya, DSAK IAI juga punya tujuan yang jelas dalam menetapkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Pertama, menyeragamkan pelaporan. Dengan adanya SAK, laporan keuangan memiliki bentuk, klasifikasi, dan penyajian yang seragam. Ini membuatnya lebih mudah dipahami dan dibandingkan oleh siapapun. Kedua, harmonisasi internasional. SAK berupaya untuk selaras dengan standar akuntansi global. Ini penting untuk mendukung perdagangan antar negara dan investasi dari luar negeri. Ketiga, batas minimal kualitas. SAK memastikan laporan keuangan memenuhi syarat minimum kualitas. Ini menjamin informasi yang disajikan relevan dan dapat diandalkan. Terakhir, panduan pelaporan. SAK menjadi panduan bagi para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi, informasi yang disajikan bisa lebih jelas dan akurat sesuai aturan yang berlaku. Semua tujuan ini pada dasarnya berfokus pada satu hal, membuat laporan keuangan lebih kredibel dan berguna bagi semua pihak. Untuk lebih memahami peran DSAK IAI, mari kita lihat kilas balik sejarah standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Tahun 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI secara resmi didirikan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting bagi profesi akuntan di negara kita. Pada tahun 1973, standar akuntansi pertama kali dikodifikasi ke dalam sebuah buku yang diberi nama Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Kemudian, di tahun 1984, PAI kembali direvisi menjadi PAI 1984 yang menunjukkan adanya perubahan total pada standar akuntansi. Dan sejak tahun 1994 hingga saat ini, revisi dan penyempurnaan standar terus dilakukan secara berkesinambungan. Ini menunjukkan bahwa dunia akuntansi di Indonesia selalu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Melihat sejarah ini, kita bisa tahu bahwa SAK tidak dibuat dalam satu malam. Ada proses panjang yang terus diperbarui untuk memastikan akuntansi di Indonesia tetap relevan dan kredibel. Dalam dunia akuntansi, ada dua kerangka acuan utama yang menjadi pondasi pelaporan keuangan. Yang pertama adalah Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum atau PABU. Ini adalah kerangka konvensional yang mengacu pada standar akuntansi internasional dan mirip dengan GAAP di Amerika Serikat. Struktur PABU terdiri dari landasan konseptual dan landasan operasional atau praktik. Kerangka kedua adalah Prinsip Akuntansi Syariah atau PAS. Kerangka ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah. Sama seperti PABU, PAS juga memiliki struktur yang terdiri dari landasan syariah dan landasan operasional atau praktik. Meskipun keduanya memiliki dasar yang berbeda, baik PABU maupun PAS sama-sama penting dalam memastikan laporan keuangan disajikan dengan tepat sesuai dengan prinsipnya masing-masing. Di era globalisasi, akuntansi adalah bahasa bisnis yang universal. Namun, layaknya bahasa, akuntansi juga memiliki isu-isu internasional yang perlu kita pahami, salah satunya adalah skandal keuangan. Skandal keuangan ini tidak hanya terjadi di satu negara, tapi menguncang pasar modal di seluruh dunia. Mari kita lihat beberapa kasus besar yang menjadi sorotan. Di Amerika Serikat ada kasus Enron Corp. Skandal besar ini melibatkan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Gara-gara kasus ini, pasar modal global terguncang. Bahkan, firma audit ternama Arthur Andersen juga ikut jatuh. Tidak hanya Enron, ada juga kasus WorldCom Inc. Perusahaan telekomunikasi ini dituduh menyembunyikan biaya sebesar 3,8 miliar dolar AS dalam laporan keuangannya. Hal ini memicu kebangkrutan besar yang berdampak luas. Indonesia juga tidak luput dari skandal. Salah satunya adalah kasus Lipo Bank. Kasus ini menduga adanya keterlibatan auditor dari kantor akuntan publik Ernst & Young terkait perbedaan laporan keuangan yang dipublikasikan dan yang diserahkan kepada Bapepam.
Skandal-skandal ini menunjukkan betapa pentingnya akuntan memegang teguh integritas. Skandal-skandal ini tidak hanya menghancurkan perusahaan, tetapi juga merusak percaya investor dan publik. Oleh karena itu, profesi akuntan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Mempelajari kasus-kasus ini membantu kita menyadari betapa pentingnya etika profesi dan kerangka kerja akuntansi yang kuat. Kita harus memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan tidak menyesatkan, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Skandal-skandal keuangan yang kita bahas tadi membawa kita pada sebuah solusi global. Harmonisasi standar akuntansi. Tujuan utama harmonisasi ini adalah untuk menyelaraskan praktik akuntansi antar negara. Bayangkan jika setiap negara memiliki bahasa bisnis yang berbeda. Tentu akan sulit bagi perusahaan internasional untuk beroperasi dan bagi investor untuk membandingkan kinerja. Dengan harmonisasi, kita bisa mencapai kesamaan dalam pengungkapan dan metode pengukuran, sehingga mendorong perdagangan antar negara. Dalam upaya harmonisasi ini, ada satu organisasi yang memegang peran sentral, yaitu International Accounting Standards Committee, atau IASC. IASC adalah sebuah organisasi profesi akuntan internasional yang sangat penting dalam mengarahkan harmonisasi standar di seluruh dunia. Tujuannya tidak main-main. Pertama, mereka menyusun dan menerbitkan standar akuntansi global. Ini ibaratnya mereka membuat kamus dan data bahasa universal untuk akuntansi. Kedua, mereka mendorong penerimaan dan pemakaian standar tersebut di seluruh dunia. Mereka bekerja keras agar standar yang mereka buat tidak hanya diakui, tetapi juga benar-benar digunakan oleh perusahaan di berbagai negara. Upaya harmonisasi ini sangat krusial. Dengan adanya standar yang seragam, laporan keuangan dari perusahaan di Indonesia bisa dibandingkan dengan perusahaan di Amerika atau Eropa. Ini tidak hanya memudahkan investor, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan di pasar modal global. Jadi, harmonisasi ini adalah kunci untuk menciptakan level playing field di dunia bisnis internasional, di mana semua pihak bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke jantung dari akuntansi, laporan keuangan utama. Laporan ini ibaratnya seperti rekam medis sebuah perusahaan. Kalau kita mau tahu kondisi kesehatan kita lihat rekam medis kan? Nah, kalau mau tahu kondisi keuangan sebuah perusahaan, kita lihat laporan-laporan ini. Ada 4 laporan utama yang jadi kartu identitas keuangan perusahaan. Pertama, ada neraca. Neraca ini seperti foto perusahaan di satu titik waktu tertentu. Dia menunjukkan apa saja yang dimiliki perusahaan, yaitu aset. Apa saja utang-utangnya, yaitu kewajiban, dan berapa modal yang dimiliki pemilik, yaitu ekuitas. Jadi, neraca itu memberikan gambaran tentang kekayaan perusahaan pada satu momen tertentu. Lalu, ada laporan laba rugi. Laporan ini ibarat video yang menunjukkan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Di sini, kita bisa lihat berapa banyak pendapatan yang berhasil perusahaan dapatkan dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Dari laporan ini, kita bisa tahu apakah perusahaan untung atau rugi. Laporan ini sangat penting untuk menilai seberapa efisien operasional perusahaan. Ketiga, ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode. Jadi, kita bisa tahu apakah modal pemilik bertambah karena keuntungan atau investasi baru, atau berkurang karena rugi atau pembagian dividen. Laporan ini memberitahu kita apa saja yang mempengaruhi modal si pemilik. Keempat, ada laporan arus kas. Laporan ini sangat vital karena menunjukkan bagaimana uang tunai masuk dan keluar dari perusahaan. Laporan ini dibagi ke dalam 3 aktivitas utama,
operasi, yaitu dari aktivitas harian, investasi, yaitu dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang, dan pendanaan, yaitu dari sumber dana dari utang atau modal. Laporan ini membantu kita melihat dari mana uang perusahaan berasal dan kemana saja uang itu digunakan. Terakhir, ada catatan atas laporan keuangan atau CALC. Ini adalah penjelasan dari semua laporan di atas. CALC memberikan rincian dan informasi tambahan yang tidak bisa dimasukkan dalam angka-angka. Di sini, kita bisa baca kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan, penjelasan tentang utang, dan informasi penting lainnya. Ini memastikan semua informasi keuangan disajikan secara transparan dan mudah dimengerti. Setelah kita tahu pentingnya harmonisasi, sekarang kita akan masuk ke pondasi utama, yaitu tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Kenapa sih laporan keuangan ini penting? Menurut sebuah konsep akuntansi, tujuan laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, tujuan keseluruhan. Laporan keuangan harus bisa menyediakan informasi yang berguna buat investor dan kreditor saat mereka membuat keputusan penting. Misalnya, mau menanamkan modal atau memberikan pinjaman. Jadi, laporan ini harus jadi kompas yang membantu mereka memilih jalan yang tepat. Yang kedua, tujuan utama. Laporan ini harus bisa memprediksi prospek perusahaan di masa depan. Misalnya, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan uang, aset yang dimilikinya, dan kewajiban yang harus dibayar. Dan yang ketiga, tujuan sekunder. Laporan ini juga penting untuk manajemen internal. Laporan keuangan membantu manajemen membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya perusahaan, menilai kinerja, dan banyak lagi. Ini seperti rapor yang membantu mereka tahu sejauh mana mereka sudah berhasil. Nah, laporan keuangan ini tidak bisa dibuat sendirian. Ada banyak pemain kunci di ekosistemnya. Siapa saja mereka? Pertama, ada pihak pemakai laporan keuangan, yaitu orang atau pihak yang butuh laporan ini. Ada yang internal, seperti manajer perusahaan yang menggunakannya untuk operasional harian. Ada juga yang eksternal, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan publik yang memakai laporan ini untuk membuat keputusan di luar perusahaan. Kedua, ada lembaga pengatur dan pengawas. Ini adalah wasit dalam dunia akuntansi. Contohnya ada OJK yang mengawasi pasar modal dan perbankan, lalu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI yang mengatur pasar perusahaan, dan jangan lupakan kantor pajak yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak perusahaan. Ketiga, ada profesi dan organisasi akuntan. Ini adalah para pemain utamanya. Ada Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang bertanggung jawab merumuskan standar, lalu ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang mewadahi akuntan publik, dan terakhir Kantor Akuntan Publik atau KAP, tempat para akuntan yang bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan. Jadi laporan keuangan itu adalah hasil kerjasama banyak pihak untuk memastikan informasi yang disajikan bisa dipercaya dan berguna. Teman-teman, sekarang kita akan membahas topik yang sangat penting, tantangan utama profesi akuntansi di masa depan. Dunia ini terus berubah, dan profesi akuntan juga harus ikut beradaptasi. Ada 4 tantangan besar yang harus dihadapi para akuntan. Pertama, ada fokus berlebihan pada angka finansial. Akuntansi tradisional memang sangat kuat dalam mengukur hal-hal yang bisa diukur dengan uang. Tapi, ada banyak hal penting lain yang tidak bisa diukur, seperti kepuasan pelanggan, loyalitas merek, atau pangsa pasar. Bayangkan, kita hanya menilai sebuah mobil dari seberapa cepatnya, tanpa peduli seberapa nyaman atau amannya. Laporan keuangan juga seringkali seperti itu, terlalu fokus pada angka, sehingga mengabaikan nilai-nilai penting lainnya. Kedua, ada keterbatasan informasi masa depan. Laporan keuangan kita ibarat kaca spion. Dia menunjukkan apa yang sudah terjadi di belakang. Padahal, para pengambil keputusan saat ini lebih membutuhkan kaca depan untuk melihat masa depan perusahaan. Mereka butuh informasi prospektif yang relevan, seperti nilai wajar dari aset dan kewajiban. Ini adalah tantangan besar, karena akuntansi harus bisa memberikan informasi yang tidak hanya akurat di masa lalu, tapi juga bisa memprediksi di masa depan. Ketiga, pengabaian aset tak berwujud. Di era digital ini, aset terbesar sebuah perusahaan seringkali bukan lagi bangunan atau mesin,
tetapi hal-hal yang tidak terlihat, seperti merek dagang, hak paten, atau keahlian karyawan. Sayangnya, aset-aset tak berwujud ini sering diabaikan dan tidak dicatat dalam laporan keuangan. Ini seperti menilai sebuah restoran hanya dari bangunannya, tanpa memperhitungkan resep rahasianya yang membuat pelanggan datang lagi. Terakhir, kurangnya ketepatan waktu informasi. Dalam dunia bisnis yang serba cepat, keputusan harus dibuat dengan cepat. Tapi, laporan keuangan tradisional seringkali disajikan secara berkala, triwulanan atau tahunan, dan sudah ketinggalan zaman. Pemakai laporan keuangan saat ini butuh informasi yang lebih real time atau tepat waktu, sehingga mereka bisa merespon perubahan dengan cepat. Teman-teman, mari kita masuk ke pondasi utama yang memastikan seluruh bangunan akuntansi berdiri tegak dan tidak mudah goyah. Ini adalah kerangka konseptual akuntansi. Kerangka ini bisa dibilang sebagai undang-undang dasar atau cetak biru yang menjadi landasan untuk seluruh pelaporan keuangan. Jadi, apa sebenarnya kerangka konseptual ini? Kerangka ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari tujuan dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang dibuat dan diterapkan itu konsisten, logis, dan relevan. Ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan sebuah filosofi yang memberikan landasan berpikir bagi para akuntan dan pembuat standar. Mengapa kerangka ini begitu penting? Ada dua alasan utama. Pertama, ia berfungsi sebagai acuan dan panduan. Para pembuat standar akuntansi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, ia berfungsi sebagai panduan bagi para pembuat standar akuntansi seperti Ikatan Akuntan Indonesia menggunakan kerangka ini sebagai petunjuk saat merumuskan standar baru atau mengatasi masalah akuntansi yang belum ada aturannya. Dengan begitu, seluruh praktik akuntansi bisa tetap konsisten. Kedua, kerangka ini membantu manajemen dalam membuat keputusan. Dengan berpedoman pada kerangka ini, manajemen bisa memilih metode akuntansi yang paling akurat dan relevan, yang pada akhirnya akan memberikan gambaran kondisi perusahaan yang sebenarnya dan bisa diandalkan. Secara lebih spesifik, kerangka konseptual ini memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah definisi dan ruang lingkup. Ia memberikan definisi yang jelas tentang unsur-unsur laporan keuangan seperti aset dan kewajiban, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Ini juga membatasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaporkan. Fungsi kedua, kerangka ini menjadi acuan bagi pihak terkait. Semua pihak, mulai dari komite pembuat standar hingga auditor, bisa merujuk pada kerangka ini saat menyusun atau memeriksa laporan keuangan, memastikan semua pihak bermain dengan aturan yang sama. Singkatnya, kerangka konseptual ini adalah fondasi yang memastikan semua laporan keuangan punya tujuan yang sama, kualitas yang terjamin, dan cara berpikir yang konsisten. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi dari kerangka konseptual loh. Kalau tadi kita sebut sebagai undang-undang dasar, sekarang kita bisa sebut ini adalah filosofi di balik semuanya. Kenapa disebut filosofi? Karena kerangka konseptual ini tidak mengatur secara detail harus begini dan begitu dalam membuat laporan keuangan. Tapi dia memberikan akal sehat dan landasan berpikir yang harus kita pakai saat menyusun laporan. Jadi ini bukan sekedar aturan, tapi lebih ke cara berpikir yang benar dalam akuntansi. Lalu, apa saja sih unsur-unsur penting yang ada di dalam kerangka konseptual ini? Pertama, ada tujuan laporan keuangan. Ini adalah pertanyaan paling dasar. Untuk apa laporan ini dibuat? Laporan keuangan harus punya tujuan yang jelas dan bisa dipahami. Misalnya, untuk membantu investor mengambil keputusan. Kedua, ada karakteristik kualitatif informasi keuangan. Ini bicara tentang kualitas dari informasi yang kita sajikan. Informasi yang kita berikan harus punya ciri-ciri tertentu, seperti relevan dan bisa diandalkan. Ini seperti saat kita memberikan informasi ke teman, kita mau informasi itu benar dan berguna kan? Selanjutnya ada asumsi dasar akuntansi.
Ini adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima secara umum tanpa harus dibuktikan lagi. Contohnya, asumsi kalau perusahaan akan terus beroperasi di masa depan, bukan mau bangkrut besok. Dan ada juga unsur-unsur laporan keuangan. Ini adalah bahan-bahan dasar dalam membuat laporan, seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Kerangka konseptual memberikan definisi yang jelas untuk masing-masing unsur ini. Yang terakhir ada pengakuan dan pengukuran. Ini bicara tentang kapan sebuah transaksi harus dicatat dan bagaimana cara mengukurnya. Ini sangat penting karena ini yang menentukan kapan sebuah transaksi dianggap resmi masuk ke laporan keuangan. Jadi, kerangka konseptual ini adalah filosofi dan fondasi yang memastikan semua laporan keuangan punya tujuan yang sama, kualitas yang terjamin, dan cara berpikir yang konsisten. Teman-teman, setelah kita memahami filosofi dan prinsip di balik akuntansi, sekarang kita akan masuk ke kepercayaan dasar yang dipegang oleh semua akuntan. Ini namanya asumsi dasar akuntansi. Gampangnya, asumsi dasar itu adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima secara luas sebagai kebenaran tanpa perlu dibuktikan lagi. Ini seperti aturan main yang nggak tertulis, tapi semua orang tahu dan setuju. Fungsinya, tentu saja sebagai fondasi utama untuk menyusun laporan keuangan yang bisa dipercaya. Ada 5 asumsi dasar utama yang perlu kita tahu. Pertama, ada asumsi akrual. Ini adalah salah satu yang paling penting. Artinya, transaksi keuangan itu dicatat saat terjadi, bukan saat uangnya keluar atau masuk. Misalnya, kalau kita menjual barang secara kredit hari ini, kita sudah boleh mencatat pendapatan, meskipun uangnya baru akan dibayar bulan depan. Jadi, laporan keuangan kita bisa lebih akurat dan tepat waktu. Kedua, asumsi entitas ekonomi. Konsepnya sederhana. Perusahaan itu adalah unit yang terpisah dari pemiliknya. Jadi, keuangan perusahaan tidak boleh dicampur adukan dengan keuangan pribadi pemilik. Ini memastikan laporan keuangan perusahaan benar-benar menunjukkan kondisi bisnis, bukan kondisi dompet si pemilik. Ketiga, asumsi kelangsungan usaha. Ini adalah asumsi yang paling optimis. Asumsi ini percaya bahwa sebuah perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kenapa ini penting? Karena dengan asumsi ini, kita bisa mencatat aset dan kewajiban dengan nilai yang relevan. Kalau perusahaan dianggap mau bangkrut besok, semua pencatatan kita akan berbeda. Keempat, asumsi unit moneter. Asumsi ini mengatakan bahwa semua aktivitas ekonomi harus diukur dan dicatat dalam satu mata uang yang sama. Misalnya, kalau di Indonesia ya pakai rupiah. Ini memudahkan kita untuk membandingkan dan menjumlahkan semua transaksi, dari yang kecil sampai yang besar. Terakhir, ada asumsi periodisasi. Asumsi ini percaya bahwa aktivitas perusahaan bisa dibagi ke dalam periode waktu tertentu, seperti per bulan, per kuartal, atau per tahun. Ini penting untuk mengukur kinerja perusahaan secara berkala dan membuat laporan keuangan. Jadi kita tahu, oh, di bulan ini kita untung, tapi di bulan depan rugi. Setelah kita belajar tentang asumsi dasar, sekarang kita akan lanjut ke aturan main yang lebih spesifik. Ini namanya 4 prinsip dasar akuntansi. Gampangnya, prinsip dasar ini adalah aturan atau pedoman yang dikembangkan dari asumsi-asumsi dasar yang sudah kita bahas tadi. Digunakan untuk mencatat dan menyajikan transaksi perusahaan secara konsisten, jadi semuanya punya cara yang sama untuk bermain. Apa saja 4 prinsip ini? Pertama, ada prinsip biaya historis. Prinsip ini mengatakan bahwa aset dan kewajiban sebuah perusahaan harus dicatat berdasarkan harga perolehan saat transaksi itu terjadi. Contohnya begini, kalau sebuah perusahaan membeli tanah seharga 1 miliar rupiah di tahun 2000, maka di laporan keuangannya, nilai tanah itu akan tetap tercatat 1 miliar, meskipun harga pasarnya sekarang sudah naik jadi 10 miliar. Jadi ini fokus pada biaya yang benar-benar dikeluarkan, bukan pada nilai pasar saat ini. Kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan itu harus diakui saat terjadi penjualan dan harganya dapat diukur dengan andal. Gampangnya, pendapatan diakui ketika pekerjaan kita selesai, bukan saat uangnya kita terima. Misalnya, sebuah perusahaan jasa arsitek sudah menyelesaikan desain rumah untuk klien hari ini, mereka sudah bisa mengakui pendapatan hari ini, meskipun kliennya baru akan membayar 3 bulan lagi. Jadi, pengakuan pendapatan tidak menunggu uang tunai masuk. Ketiga, prinsip penandingan.
Prinsip ini sederhana, biaya harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Contohnya, jika sebuah toko menjual 100 potong kue di bulan Januari, maka semua biaya bahan baku, biaya listrik, dan gaji karyawan yang terkait dengan pembuatan kue tersebut harus dicatat juga di bulan Januari. Ini penting agar kita tahu untung atau ruginya perusahaan di periode itu. Terakhir, ada prinsip pengungkapan penuh. Ini adalah prinsip kejujuran. Laporan keuangan harus melaporkan semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan, seperti investor atau kreditor. Jadi tidak boleh ada informasi penting yang ditutup-tutupi, meskipun informasi itu kurang bagus. Dengan begitu, semua pihak bisa membuat keputusan yang tepat dan adil. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting dari laporan keuangan, kualitas informasi keuangan. Kenapa ini penting? Bayangkan kita mau membeli sebuah ponsel. Kita pasti ingin tahu semua informasinya. Baterainya tahan berapa lama, kameranya jernih atau tidak, dan harganya masuk akal. Nah, informasi-informasi ini harus berkualitas, agar kita tidak salah pilih kan? Sama seperti itu, laporan keuangan juga harus berisi informasi yang berkualitas, agar para pemangku kepentingan, seperti investor atau manajer, bisa mengambil keputusan yang tepat. Seorang akuntan harus menyajikan informasi yang memenuhi kriteria tertentu. Ada 4 ciri utama dari informasi keuangan yang berkualitas. Pertama, relevan. Sebuah informasi dikatakan relevan kalau punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Ibaratnya seperti kompas yang menunjukkan arah yang benar saat kita tersesat. Informasi yang relevan itu punya 2 kekuatan. Nilai peramal atau predictive value. Artinya, informasi tersebut bisa membantu kita memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, dengan melihat laporan penjualan di bulan-bulan sebelumnya, kita bisa memperkirakan tren penjualan di masa yang akan datang. Nilai penegas atau confirmatory value, ini berarti informasi tersebut bisa mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi kita sebelumnya. Misalnya, kita menduga perusahaan akan untung, dan laporan keuangan mengkonfirmasi dugaan tersebut. Kedua, andal. Informasi yang andal itu bisa dipercaya. Artinya, informasi tersebut bisa diverifikasi atau bisa dicek kebenarannya, disajikan secara jujur dan akurat, serta bebas dari bias atau prasangka. Laporan keuangan yang andal itu seperti teman yang selalu memberikan informasi yang benar tanpa dilebih-lebihkan. Informasi ini sangat krusial karena investor dan kreditor mengandalkan kejujuran laporan untuk membuat keputusan besar. Ketiga, dapat diperbandingkan. Informasi ini memungkinkan pemakainya untuk membandingkan kinerja sebuah perusahaan, baik dari periode ke periode dalam satu perusahaan yang sama, maupun antar perusahaan yang berbeda. Ini seperti membandingkan 2 mobil di trek yang sama, jadi kita bisa tahu mana yang lebih cepat. Hal ini sangat membantu dalam analisis tren dan perbandingan industri. Keempat, konsisten. Konsistensi adalah penggunaan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode lainnya untuk perbandingan yang lebih baik. Bayangkan kalau setiap bulan kita pakai alat ukur yang berbeda untuk mengukur tinggi badan. Tentu hasilnya tidak bisa dibandingkan. Sama halnya dengan akuntansi, konsistensi sangat penting untuk melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Teman-teman, setelah kita tahu pentingnya kualitas informasi keuangan, sekarang kita akan membahas kendala atau tantangan saat menyajikan informasi tersebut. Dalam dunia nyata, tidak semua informasi bisa disajikan dengan sempurna. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Ada 2 kendala utama dalam menyajikan informasi keuangan. Pertama, ada manfaat melebihi biaya. Prinsip ini sangat sederhana dan masuk akal. Biaya untuk menghasilkan sebuah informasi tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan dari informasi itu. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuat laporan yang sangat rinci dan kompleks, tapi biaya untuk membuatnya sangat mahal dan tidak sebanding dengan manfaatnya bagi para pemakai laporan. Akuntan harus bijak dalam hal ini. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang mereka sajikan itu efisien dan efektif. Kedua, ada materialitas. Informasi dikatakan material jika jumlahnya signifikan atau penting, dan jika informasi itu bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemakai laporan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan besar menghilangkan uang receh Rp100, itu tidak akan mempengaruhi keputusan investor. Tapi jika perusahaan itu kehilangan 10 miliar rupiah, itu sangat material dan harus dilaporkan. Jadi akuntan tidak perlu melaporkan setiap detail kecil, tapi harus fokus pada informasi yang benar-benar penting dan berpengaruh. Lalu ada satu hubungan yang sangat menarik dan krusial antara relevansi dan keandalan. Kedua kualitas ini seringkali berbenturan. Ibaratnya,
seperti dua sisi koin yang sulit untuk kita dapatkan secara bersamaan. Ini adalah sebuah dilema dalam akuntansi. Informasi yang sangat relevan karena bersifat prospektif atau melihat masa depan mungkin kurang andal karena sulit untuk diverifikasi dan bersifat subjektif. Di sisi lain, informasi yang sangat andal karena sudah terjadi dan bisa diverifikasi dengan mudah mungkin kurang relevan untuk keputusan di masa depan yang berubah cepat. Jadi, tugas seorang akuntan adalah mencari keseimbangan yang tepat antara relevansi dan keandalan, sehingga laporan keuangan bisa berguna dan dapat dipercaya di saat yang bersamaan. Teman-teman, setelah kita tahu filosofi dan prinsip di balik akuntansi, sekarang kita akan masuk ke bahan-bahan dasarnya. Ini namanya unsur-unsur laporan keuangan. Sama seperti saat kita membuat kue, ada tepung, gula, dan telur yang harus kita siapkan. Dalam laporan keuangan, juga ada unsur-unsur dasarnya. Ada 7 unsur utama yang perlu kita kenal, dan semuanya punya perannya masing-masing. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, aset. Ini adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Gampangnya, aset itu adalah harta perusahaan. Contohnya seperti uang tunai di bank, bangunan kantor, mobil operasional, atau piutang dari pelanggan yang belum membayar. Semua ini punya potensi untuk menghasilkan keuntungan. Kedua, kewajiban. Kalau aset adalah harta, kewajiban itu adalah utang perusahaan. Ini adalah kewajiban yang harus diselesaikan di masa depan karena transaksi yang terjadi di masa lalu. Contohnya seperti utang kepada pemasok atau pinjaman dari bank. Kewajiban ini harus dilunasi dengan pengorbanan aset, misalnya dengan membayar uang tunai. Ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah sisaan dari aset setelah dikurangi kewajiban. Ini adalah hak pemilik atau modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Jadi, kalau perusahaan bangkrut dan semua utang sudah dibayar, ekuitas inilah yang akan dibagikan kembali kepada pemiliknya. Keempat, pendapatan. Ini adalah arus kas masuk atau kenaikan aset dari aktivitas utama perusahaan. Gampangnya, ini adalah uang yang dihasilkan dari menjual produk atau jasa. Misalnya, pendapatan dari penjualan kopi di sebuah kafe. Kelima, beban. Beban adalah arus kas keluar atau pemakaian aset yang terjadi untuk menghasilkan pendapatan. Ini adalah biaya operasional perusahaan. Contohnya seperti gaji karyawan, biaya sewa, biaya listrik, atau biaya bahan baku untuk membuat kue. Keenam, laba atau keuntungan. Laba adalah kenaikan ekuitas dari transaksi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis utama. Ini bisa berasal dari penjualan aset yang tidak terpakai, seperti menjual mobil lama di atas harga buku, atau dari pendapatan investasi. Terakhir, rugi. Rugi adalah penurunan ekuitas dari transaksi yang juga tidak ada hubungannya dengan bisnis utama. Contohnya seperti kerugian dari bencana alam, atau kerugian dari menjual aset yang tidak terpakai di bawah harga buku. Jadi, unsur-unsur ini adalah pondasi yang saling terkait untuk membentuk gambaran utuh tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan. Teman-teman, setelah kita tahu bahan-bahan dasar dari laporan keuangan, sekarang kita akan masuk ke cara mengolahnya. Ini namanya pengakuan dan pengukuran. Gampangnya, ini adalah proses mencatat nilai moneter dari setiap unsur laporan keuangan. Ini penting karena nilai ini yang akan menentukan seberapa akurat laporan kita. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk mengukur nilai ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada biaya historis atau historical cost. Ini adalah metode yang paling umum. Biaya historis adalah jumlah uang atau nilai ekuivalen yang kita bayarkan saat kita mendapatkan aset atau saat kewajiban itu terjadi. Ibaratnya, kalau kita beli sepeda motor seharga 20 juta rupiah hari ini, maka selamanya di buku kita, nilai motor itu akan tetap 20 juta rupiah. Tidak peduli harganya di pasar sudah naik atau turun. Ini mudah diverifikasi dan objektif. Kedua, ada biaya kini atau current cost. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan jika kita ingin membeli aset yang sama di waktu sekarang. Jadi, kalau kita beli motor tadi di tahun 2010 seharga 15 juta, tapi hari ini harganya sudah 25 juta, maka biaya kininya adalah 25 juta. Metode ini lebih relevan untuk melihat kondisi perusahaan saat ini, tapi kurang objektif karena harganya bisa berubah-ubah.
Ketiga, ada nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Ini adalah jumlah uang tunai atau nilai ekuivalen yang kita harapkan bisa kita terima dari penjualan aset. Ini seperti saat kita menjual barang bekas, kita akan mengukur nilainya berdasarkan berapa uang yang kira-kira akan kita terima setelah dikurangi biaya-biaya penjualan. Yang keempat ada nilai tunai atau present value. Ini adalah nilai tunai dari aset atau kewajiban di masa depan yang didiskonto ke nilai saat ini. Ini penting untuk mengukur utang jangka panjang. Jadi, uang yang kita terima di masa depan itu nilainya tidak sama dengan uang yang kita terima hari ini. Metode ini lebih kompleks tapi bisa lebih akurat untuk aset dan kewajiban jangka panjang. Terakhir ada harga pasar atau market value. Ini adalah jumlah uang tunai yang akan kita terima kalau aset itu dijual di pasar. Metode ini relevan untuk mengukur investasi atau aset yang memiliki pasar aktif, seperti saham atau obligasi. Setiap atribut pengukuran ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akuntan harus tahu mana yang paling tepat untuk digunakan agar laporan keuangan bisa memberikan gambaran yang paling jujur dan akurat. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru dan mungkin paling dinanti. Jalur karir di bidang akuntansi. Dunia akuntansi itu bukan cuma soal duduk di belakang meja dengan tumpukan buku loh. Justru, karir di bidang ini sangat beragam dan menawarkan banyak pilihan. Dari bekerja di dalam perusahaan, sampai jadi konsultan yang independen loh. Jadi, kalau kalian lulus dari jurusan akuntansi, kalian bisa memilih 3 jalur karir utama. Pertama, ada akuntan perusahaan atau swasta. Akuntan jenis ini bekerja di dalam sebuah perusahaan, mengurus semua transaksi keuangan, memastikan pencatatan akuntansi berjalan sesuai standar, dan menyusun laporan keuangan. Mereka ini ibarat wasit internal yang memastikan semua permainan keuangan berjalan fair di dalam timnya sendiri. Kedua, ada akuntan publik. Akuntan publik bekerja di sebuah kantor yang disebut kantor akuntan publik. Tugas utama mereka adalah mengaudit laporan keuangan perusahaan lain. Mereka ini seperti detektif yang memeriksa semua catatan keuangan untuk memastikan tidak ada kecurangan dan semua laporan disajikan secara benar. Laporan hasil audit mereka sangat penting karena digunakan oleh investor dan publik. Ketiga, ada akuntan pemerintah. Akuntan ini bekerja di sektor publik, seperti di kantor pemerintahan. Tugas mereka adalah mengelola dan memeriksa keuangan lembaga pemerintah. Mereka ini ibarat penjaga keuangan negara yang memastikan uang rakyat dikelola dengan benar dan transparan. Selain 3 jalur utama itu, ada juga karir lain yang masih terkait erat dengan akuntansi. Contohnya, ada analis keuangan yang menganalisis data keuangan untuk membantu investor membuat keputusan. Lalu ada profesional perbankan yang punya latar belakang akuntansi untuk mengelola keuangan bank. Dan ada juga konsultan keuangan yang memberikan saran ke klien tentang bagaimana mengelola keuangan mereka secara efektif. Jadi, bisa kita lihat, profesi akuntansi itu sangat dinamis dan punya banyak sekali kesempatan. Ini adalah karir yang tidak akan pernah mati selama masih ada bisnis dan transaksi keuangan.